Selamat pagi, selamat datang, selamat berjumpa kembali. Dan saat ini kita berada di kelas desain media interaktif. Tentunya yang ada di rumah silakan aktifkan kamera. Kalau kali ini mungkin suara sudah bagus karena yang memang kemarin itu bermasalah di mic lavalier, di mic lav. Seperti mic kayaknya bermasalah waktu lalu. Jadi mudah-mudahan kali ini agak kedengaran atau tidak menjadi gangguan. Silakan aktifkan kamera masing-masing tentunya. Jason, Dave, Chris, dan Ana yang sudah ada saat ini, dan email juga yang bergabung. Senin ini hari pramuka bukan putih abu-abu. Yang lain? Apakah masih bahasa dia mungkin atau hal yang lain? Karena ini sudah akan dimulai. Dan sebelum kita mulai, tentunya kita masih dengan praktik secara daring tentunya. Tentunya yang praktik yang dilakukan itu kalian lakukan di rumah. Saya di sini sebagai mungkin menuntun kalian untuk secara tutorialnya seperti apa, dan nanti pembagian-pembagian yang Sar sudah kasih juga situ ada tanya di grup tentang siapa yang memiliki laptop. Nanti yang memiliki laptop, nanti teman-teman yang tidak memiliki nanti akan langsung ke teman-teman yang memiliki perangkat tersebut, baru kasih masuk peser nanti supaya akan ada pembagian-pembagian kelompok seperti itu. Nanti teman-teman yang akan bergabung nanti dicatat namanya, misalnya Dev kan punya komputer laptop, atau Rahel atau siapa yang sudah kasih masuk data. Nanti teman-teman itu juga yang bergabung ditulis juga datanya. Siapa-siapa yang akan bergabung dengan mungkin Dev atau yang memiliki perangkat tersebut. Yang ada di rumah silakan aktifkan. Tidak mau menunggu lama lagi. Jadi kita masih masuk kepada topik inti kita tentang desain media interaktif yang akan membuat media pembelajaran di sini, yang mungkin jadi example kita. Nanti ke depan kalian bisa mengimprove sendiri atau merancang sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang kemarin atau 2 hari yang lalu, di hari Rabu kalau tidak salah, kita sudah belajar tentang import, resize, baru pengenalan flash, baru pembuatan interface-nya. Nah, untuk saat ini kita akan masuk kepada text and layering dan bagaimana membuat navigasi dulu. Tombol navigasi dan tombol navigasi. Jadi ada 3 topik, mudah-mudahan cukup waktunya. Text, layering, dan tombol navigasi. Nah, tombol navigasi yang kita lakukan sini masih sekedar peletakan saja layoutnya, nanti ada tindak lanjut lagi untuk ke depan. Tentunya tahap per tahap kita akan lewat bersama. Pertama hal yang akan dibuka tentunya Sir akan buka dulu flash di sini. Ini juga bisa kalian lakukan di rumah sambil mengikuti ini. Mungkin kalau ada yang menggunakan HP dengan sekaligus memasang laptop kalian atau PC kalian, PC desktop kalian, boleh sambil mengikuti lewat situ. Tapi kalau boleh nanti nonton kembali sambil coba lagi di rumah. Karena ini juga direkord, dilakukan untuk supaya kalian bisa melihat terus kembali. Sebenarnya kalau dibilang perangkat seperti ini bukan cuma di mata pelajaran ini juga,
bukan cuma pada saat ini, tapi sebenarnya kalian bisa explore lagi atau mungkin lebih bisa buku untuk panduan seperti ini. Cara belajar kita sih sebenarnya bisa di mana saja, cuma Sir akan menuntun kalian dengan materi-materi yang kita bisa temui di setiap kelas online di pertemuan kita tentunya. Oke, kita masih pada action script 2.0 tentunya. Seperti biasa, ini dirubah secara klasik. Sebenarnya ini bisa diubah dengan berbagai cara, tapi kita pakai yang klasik saja karena ini pada umumnya yang sering digunakan. Ya, hal yang pertama tentu Sir akan buka dulu. Sorry, kemarin hari Rabu Sir lupa save supaya serta simpan. Cuma ini harus diimport lagi. Jadi kita di sini akan menggunakan text and layering. Seperti apa text and layering itu tentunya ini juga akan menjadi hal yang tentu yang kita akan gunakan nanti ke depan. Saya akan cari dulu gambarnya. Oke, di sini juga ada icon-icon yang sudah Sir download. Sebenarnya icon-icon ini akan membantu kalian juga nanti untuk sebenarnya tombol-tombol navigasi nanti ke depan bisa dicari di mana saja. Ini cuma satu contoh dan yang akan kita pakai nanti. Oke, kita drag and drop saja di sini, melakukan sistem drag and drop. Oke, jadi kalau memiliki perangkat komputer yang bagus, tentu DP responsif lebih cepat. Serta tadi sempat not responding. Karena sekarang lagi streaming juga, lagi buka flash, jadi banyak banyak sekali aplikasi yang digunakan sih. Jadi multitaskingnya itu sangat berpengaruh sekali di sini. Akhirnya prosesor atau memori yang digunakan dari laptop Sir ini kurang mampu untuk hal itu. Mungkin ada atau buka, tetap dia harus sesuai dengan waktu yang ada. Oke, show and frame. Nah, ini sudah. Nanti ini layering. Jadi untuk masalah layering itu ada di bagian pojok atas. Kalau bagi yang belum tahu. Nah, dan di sini kita akan menggunakan namanya text tool di sini. Nah, text tool di sini tentunya kita akan menamakan title kita atau mungkin ada keterangan-keterangan dari interface kita. Sebenarnya ini juga bisa dilakukan atau dilaksanakan di aplikasi yang lain. Cuman kalaupun kita sudah pakai teks ini mungkin kita sudah edit di Photoshop dan sebagainya, mungkin untuk secara animasinya tidak bisa dilakukan di sini karena dia sudah menyatu dengan sudah jadi gambar di dalamnya. Makanya kalau ada baiknya kita melakukan itu atau melaksanakan teksnya di aplikasi ini saja. Oke. Jadi kita harus saja di sini. Ini bisa diklik seperti ini atau bisa langsung klik di sini saja. Nah, baru orang kasih nama. Misalnya desain media interaktif. Nah, jadi seperti itu. Tapi di sini ada hal yang mungkin kurang yang saya harus kasih tahu juga ke kalian, yaitu pertama, jangan langsung buat seperti ini. Karena ini akan jadi satu layer yang sama tentunya. Nah, ada baiknya untuk kita melakukan dulu layer baru. Dan di layer baru ini, supaya tidak kebingungan, ini harus kalian melakukan penamaan. Misalnya, layer 1. Layer 1 ini adalah layer background, dengan bisa diklik 2 kali, bisa tekan baru ditulis background atau PG saja supaya singkat. Background. Nah, nanti layer 2-nya kita akan taruh di misalnya title kita. Title nanti kita bisa tulis di sini. Media, desain, media,
atau pembelajaran interaktif, tergantung aplikasi apa yang kita lakukan, akan buat. Tentunya ini penamaan ini sesuai dengan project kita tentunya. Nah, ini sudah ada. Ini kita bisa ubah teksnya. Ketika kita pakai teks ini di komponen kita, tentunya secara propertiesnya akan muncul teks. Kalau saya klik sini akan ke dokumen seperti itu. Kalau di sini ke bitmap. Jadi panel-panelnya akan muncul di sebelah kanan ketika kita akan melakukan itu. Dan di sini kita bisa customize teks kita lewat dari panel ini. Apakah dari hurufnya, atau mungkin size-nya yang mungkin terkesan besar karena tidak terlalu besar. Jelas. Baru warnanya kita bisa ubah di sini. Baru hurufnya kita sesuaikan saja. Tentunya dengan kebutuhan kita tentunya. Misalnya hasilnya desain media interaktif. Oke, jadi seperti itu kita bisa lakukan di sini. Tentunya dengan paragraf juga kita bisa atur secara formatnya, apakah rata kiri, rata kanan, itu ada di sini semua. Secara spasinya. Ketika kita melakukan perubahan untuk customize size kita, teks kita. Baru setelah ini sudah, tentunya hal apa saja yang nanti akan taruh sini, karena ini mungkin tampilan pertama atau tampilan awal. Meskipun orang sebenarnya bisa buat di awal juga ada bumper, mungkin ada bumper untuk masuk aplikasi misalnya, baru dia masuk ke interface awal. Tergantung dari kebutuhan kita sih sebenarnya. Itu bisa bebas saja ke kalian, terserah. Nah, baru di sini juga saya akan tambah lagi satu layer, tapi jangan lupa untuk setiap kali membuat objek yang baru, apakah dia buat shape atau lagi membuat keterangan teks, itu silakan diaktifkan atau menambahkan layer yang baru lagi. Nah, baru sistem keterangan layer di sini, kalaupun ada yang lain sudah tahu, jadi layer itu kan semakin di bawah itu semakin berarti ada di landasan. Ketika mungkin di sini, saya kasih contoh, nah, title ini saya taruh di bagian bawah BG ini kan background. Berarti title itu tidak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Karena dia background ini menutupi objek dari title itu, karena title itu kecil. Bukan kecil sih, tidak full size-nya. Makanya seperti itu. Sebenarnya ada di belakang. Ada baiknya untuk kita bisa taruh di depan. Nah, baru di sini juga, ini supaya mungkin objek kita, mungkin kalau kita salah klik, tiba-tiba tersorong ini background dan sebagainya. Nah, itu ada baiknya untuk kita melakukan lock atau penguncian supaya tidak akan terganggu. Ini berlaku di mana saja sih sebenarnya, bukan di aplikasi Flash, di aplikasi editing apapun itu pasti semua itu berlaku. Makanya apa yang mungkin yang kalian lihat saat ini mungkin sudah tidak asing lagi, atau mungkin sudah sangat familiar untuk kalian begitu. Kalau kalian ingin menghilangkan atau mungkin fokus saja ke mungkin ada hal-hal tertentu yang mungkin kalian tidak perlu untuk ditampilkan, silakan bisa di tombol X di sini. Jadi ini untuk tombol show atau hide layer, baru ini untuk lock. Ini cuma sekedar warnanya, simbol-simbol warna. Oke, di layer 3 kita akan ambil shape sebagai mungkin keterangan di sini. Mau keterangan, dan mungkin stroke-nya saya akan taruh di sini, di logo ini. Nah, ini susah lebih. Oke, taruh ulang. Tentu orang harus letakkan itu di mana layer yang kita akan taruh. Jangan taruh di sini, kong. Orang sudah buat mungkin shape kita atau hal yang lain, makanya dia akan menyatu nanti akan ke depan. Makanya ini harus diperhatikan, karena ini biasanya hal-hal kecil tapi berdampak fatal ke depan. Misalnya
kerja kita akan jadi lebih lambat dan sebagainya karena mungkin kesalahan-kesalahan seperti ini. Makanya harus diperhatikan untuk hal itu. Oke, anggaplah saja taruh sini. Ini Sir akan butuh untuk Sir akan membuat keterangan mungkin tentang media interaktif seperti apa. Jadi ada penjelasan di situ kalian bisa buat. Ini cuma sekedar sekedar format saja, bukan format yang baku yang kita harus lakukan harus begini begitu. Tergantung dari kebutuhan. Mungkin ini ada penjelasan sedikit. Nah, ini kita bisa juga atur di gambar kita di sini. Mungkin warnanya kita bisa mungkin agak turunkan secara alfanya atau buat lebih transparan. Nah, supaya terkesan background di belakang juga bisa kelihatan. Dan mungkin ini coba sebagai desain saja pelengkap, pemanis saja, supaya terlihat lebih sedikit keren lah untuk hal itu. Oke, untuk DP yang lain-lain juga kita bisa atur di sini. Ini banyak lagi. Kalian bisa eksplorasi sendiri. Nah, baru kita tambah juga teks. Jangan lupa tambah teks ini. Ini jangan lupa juga untuk kasih nama supaya tidak bingung nanti. Oke, ini layer shape. Baru di sini kita dua misalnya. Kita dua. Fungsinya ada keterangan-keterangan. Tambah lagi. Seperti anggaplah ini contoh. Ini cuma contoh ya. Cuma sekedar contoh. Sebenarnya kita bisa tulis atau kita bisa coba, itu kan butuh waktu juga tuh. Makanya ini cuma sekedar contoh saja. Anggaplah di sini ada teks. Nah, pewarnaannya juga diperhatikan. Kita pakai warna hitam supaya bisa terbaca. Baru size-nya mungkin kita atur di situ demikian rupa supaya bisa terbaca tentunya. Nah, kenapa ini demikian jadi tidak hitam secara utuh? Karena format yang tadi kita lakukan itu masih tersimpan dengan format yang apa yang kita lakukan dari shape tadi masih sama juga formatnya yang ada di teks ini. Karena alfanya masih 44 settingannya. Makanya harus dikembalikan lagi ke 100. Seperti itu. Ini juga harus diperhatikan. Itu bisa dilihat supaya tidak ada kesalahan-kesalahan. Oke, diambil contoh saja. Nah, ketika mungkin kalian ingin posisikan itu di tengah-tengah, rupa ini kan kalau ini mungkin bisa jadi tidak ada posisi di tengah-tengah. Maka kalian bisa gunakan juga alignment. Nah, taruh di tengah, posisi di tengah seperti ini. Oke, baru shape title. Nah, shape ini jangan lupa untuk kalian modify simbolnya ke grafik. Nah, nanti di tombol navigasi kita akan menggunakan button supaya fungsinya akan jadi seperti tombol-tombol. Tapi setelah itu, oke, kita taruh di tengah saja registrasinya dan oke saja. Nah, dia akan ke sini supaya ketika mungkin kita mau hapus atau apa tidak bisa lagi karena ya sudah jadi grafik di sini, sudah bukan lagi shape yang seperti biasa. Berarti apa dari belakang? Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga kita bisa arrange ya sentuh. Nah, ini kita bisa ubah ke posisinya di mana. Apakah kita akan mundur? Nah, jadi supaya shape-nya ini bisa ada di bagian bawah. Tadi kan teksnya ada di bagian bawah sehingga dia terlihat di bawah dari shape yang ada di sini. Nah, ini cuma contoh saja. Oke, seperti itu. Dan sekarang kita akan ke tombol navigasi. Tombol navigasi masih sama. Insert cuma ambil satu contoh saja di sini, karena cuma satu icon.
Tentunya posisinya juga masih sama dengan sistem drag and drop. Nah, cuma ini serda download ternyata salah. Tertulis itu PNG mar yang tidak transparan katanya. Jadi ini harus diedit dulu. Ini cuma contoh saja. Seperti itu. Jadi yang jelas apa ya? Supaya kita tidak kesalahan. Ini sebenarnya bisa dibuat sendiri. Mungkin objeknya objek home, mungkin di bagian kanan sini, pojok kanan ini ada tombol mungkin exit atau tombol maximize atau minimize. Itu kalian bisa tambahkan di situ. Atau kalian mungkin di bawah sini ada, ini kan ada penjelasan, mungkin di sini ada berapa tombol yang nantinya akan menuju ke mungkin tampilan yang selanjutnya mungkin di situ. Nah, ini salah ambil. Ini mesti diedit dulu. Jadi anggaplah contohnya kotak-kotak kecil ini tidak ada ya. Ternyata yang download itu salah download. Nah, sebenarnya logo-logo yang seperti ini atau icon-icon seperti ini kalian bisa cari di internet, bisa browsing di situ. Misalnya, ini saya kasih satu link. Ini saya ada kasih bookmark. Ada nama Clip Art Max. Nah, kalian bisa cari di sini. Sini banyak sekali yang gratisan. Icon-icon gratisan. Kalian bisa cari situ. Misalnya kalian ingin cari exit. Nah, makanya di sini akan muncul icon-icon seperti itu. Nah, nantinya icon ini tentunya jangan cari yang JPEG, tapi ada baiknya untuk cari yang format PNG. Karena format PNG biasanya bagian belakangnya atau tampilan yang kayak gini, pada kotak-kotak kecil ini itu tidak nanti akan kelihatan atau akan jadi transparan di situ. Nah, ini kita bisa sesuaikan kebutuhan kita mau yang mana. Tentunya yang gambar-gambar yang sesuai tentunya. Seperti apa? Yang jelas ketika orang memakai aplikasi tersebut, orang boleh tahu ini apa. Oh, ini keluar, ini untuk memperkecil tampilan, atau memperluas tampilan, atau untuk misalnya ini tombol home, kembali ke tampilan awal, atau tombol ke misalnya profil kelas misalnya, atau profil sekolah. Nah, tentunya simbol-simbol ini nanti akan membantu kalian. Atau membantu orang-orang yang nanti akan memakai aplikasi tersebut dengan kalian sebagai DP pembuat di sini. Oke, itu bisa kalian buka di situ. Ini ada banyak sebenarnya ada banyak site-site yang mungkin bisa membantu kalian untuk mencari icon-icon seperti ini. Jadi ini cuma salah satu contoh juga. Mungkin bisa membantu kalian. Kalaupun ada yang kesulitan mencari, ini cari di sini karena ini biasanya pakai. Gunakan mungkin untuk desain-desain yang tertentu yang lain. Mungkin bukan cuma di Flash saja, bisa dipakai di mana saja tentunya. Oke, kita kembali ke aplikasi. Nah, tentunya di aplikasi ini, akhirnya kita bisa resize. Nah, tapi resize-nya kita bisa lock ini. Ketika kita lock ini, mungkin kita ukurannya misalnya 324. Dia akan secara otomatis bagian height dan width, dan height itu akan secara presisi. Tidak akan jadi gaping, tidak akan jadi yang lain. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, tidak mengunci atau lock TP width and height, makanya dia akan secara ukurannya tidak akan presisi lagi seperti itu. Bisa jadi rumah ini akan jadi gaping, misalnya saya kasih ke 575. Nah, seperti ini. Akan jadi seperti ini. Makanya perlu untuk kalian juga mengklik ini dia, tanda ini, tanda yang ada di pojok kiri ini, di wake ini, supaya tidak terlihat gaping nantinya objek kalian. Nah, ini kalian bisa taruh di mana saja sesuai dengan
kebutuhan tempat yang kalian akan taruh sebagai objek navigasi ini. Nah, nantinya ke depan kita akan membuat objek navigasi ini akan berfungsi. Untuk sementara ini seperti ini dulu. Kira-kira penempatan, peletakan, penggunaan teks itu juga kita harus atur sedemikian rupa. Dan juga jangan lupa untuk layer-layernya. Ini layernya ini kesalahan, ada kesalahan karena tombol ini berada di shape, makanya dihapus dulu, buat layer baru. Jangan lupa untuk melakukan layer baru. Dan tentunya harus dikasih nama supaya misalnya tombol home, navigasi, navgo home ya misalnya home. Baru kita cari, ini sudah hilang, tapi sebenarnya ini tidak hilang, itu bisa kita searching atau cari di library kita. Nah, ini ada, kurang drag and drop lagi, seperti itu. Jadi ketika objek kalian sudah hapus, ini bukan berarti hilang ke aplikasi ini, tapi sebenarnya dia langsung tersimpan ke library kita. Makanya penting sekali library ini untuk membantu kita mencari objek-objek yang kita pernah import tentunya. Atau bisa juga kita import langsung ke library. Objek-objek yang nantinya kita akan upload di dalamnya. Oke, jadi mungkin seperti itu untuk pembelajaran saat ini, untuk kegiatan simulasi kita untuk secara daring seperti ini. Nanti kalian bisa lakukan di rumah, kalian bisa coba-coba dulu, lakukan, tapi jangan lupa untuk save. Yang lalu lupa save, akhirnya dibuat lagi dari awal. Tetap harus di save, jangan lupa untuk save supaya ke depan juga kita sudah tidak bisa tidak akan lagi atur dari awal lagi. Saya nama dulu. Project media. Jadi seperti itu. Tentunya posisi icon-icon atau pokoknya segala sesuatu dengan project kita, ada baiknya juga yang saya sarankan semua dikasih ke satu folder yang sama, folder inti. Nanti akan ada di sini semua. Supaya kalaupun misalnya kalian contoh background ini ada di picture misalnya, tiba-tiba mungkin kalian ingin memindah data atau hal-hal yang lain, background ini kan akan mengikuti atau akan hilang gitu, atau mungkin project-project kita di sini tidak ada di situ. Makanya ketika mungkin kita sudah belajar masuk kepada action script, dia akan kebingungan mencari objek itu ada di mana, seperti itu. Oke, jadi cukup sekian untuk saat ini yang begitu singkat mungkin untuk pembelajaran kita. Silakan coba di rumah, dan bagi ada yang memiliki komputer itu yang sudah kasih masuk di grup WA, silakan yang tidak ada memiliki perangkat lihat ke teman-teman yang memiliki perangkat tersebut dan nanti akan tulis nama supaya dibuat grup. Tapi kalau saya sarankan jangan, misalnya di sini kan ada beberapa orang memiliki laptop yang didata juga dari tadi malam yang saya buat sebagai pendataan. Jangan semua ke satu orang itu saja, yang lain tidak apa. Jadi berbagailah untuk hal itu. Mungkin teman-teman yang lebih dekat rumah atau mungkin yang tidak membatasi hal yang lain, tentunya itu bisa kalian ke teman-teman. Supaya nanti saya akan minta data-data grup itu, supaya orang-orang yang ada di grup itu yang akan bekerja secara bersama-sama. Tentunya dengan project yang kita akan lakukan ini secara masing-masing, cuma dilakukan secara bersama-sama, karena ini dengan keterbatasan peran juga. Karena kita masih online, tidak bisa tetap muka. Apalagi dengan PPKM yang bertambah lagi sampai akhir Agustus. Sering tahu ke depan apa akan mau bertambah terus, tapi yang jelas kita masih dalam sifat daring seperti ini.
Oke, itu saja untuk saat ini dan silakan aktifkan kamera sebelum Zoom ini habis waktu tentunya. Silakan, kita akan ambil foto bersama. Kristianto, Jason, Gilbert, Ahmad, silakan aktifkan. Oke, untuk Kristianto dan Jason, ambil posisi dengan baik. Jangan lupa juga untuk mengisi absen. Absen juga sudah ada dan catatan untuk pembelajaran hari ini. Apa yang kalian bisa belajar mungkin cuma sedikit yang bisa disampaikan saat ini. Nanti kita jumpa lagi di hari Senin, karena kita masih ada pertemuan, karena di satu minggu itu kita ada 3 kali. Dan yang jelas, saya juga mau ingatkan di sini, meskipun kalian PKL, tugas kita hanya 2 untuk mata pelajaran ini. Yang satu adalah yang sudah pernah dikirim itu behind the scene atau sementara kalian melakukan. Jadi video behind the scene, proses kalian melakukan pengerjaan project ini. Dan yang kedua adalah hasil project akhir yang kalian sudah buat. Nantinya terakhir akan ada presentasi apa yang kalian lakukan. Oke, untuk Vano dan Kristianto, silakan aktifkan. Agak menghadap kamera masing-masing dan 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Terima kasih untuk waktunya yang telah berkesempatan untuk hadir di kelas online. Mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat ke kalian. Kalaupun ada yang sudah mahir dan sudah tahu, silakan sharing ke teman-teman, silakan berbagi ke teman-teman, karena kita proses belajar. Tentunya kita juga mesti saling melengkapi satu sama lain. Dan juga ada teman-teman yang lain masih belum tahu mungkin, yang sudah tahu silakan share ke teman-teman. Jangan butuh-butuh untuk kasih pengetahuan ke teman. Oke, terima kasih untuk saat ini. Kembali lagi, saya sampaikan dan see you next time. Goodbye everybody. Kenapa? Kamu kuai? Woi, kabar Jutri? Mari Jo. Tuh, sampai rumah terbakar tuh.